Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai dari timnas Indonesia dulu ya. Buat yang masih bingung siapa aja pemain timnas U23 yang absen melawan Guinea, nih kita kasih kisi-kisi infonya dulu ya. Ini juga kami belum 100% bisa menjelaskan ini benar apa enggak, sebab masih bingung kami pun ini ikuti aturan AFC atau ikuti aturan Olimpiade. Timnas U23 akan lakoni laga playoff untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris melawan Guinea pada 9 Mei mendatang. Tapi sayangnya tim asuhan Sintayong ini dipastikan kehilangan beberapa pilar utamanya, termasuk dua kapten yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ridho yang kena kartu merah saat lawan Uzbekistan ini kayaknya sih kalau aturan AFC ini akan absen sepanjang dua laga ya, termasuk lawan playoff ini, itu kalau ikuti aturan AFC. Sementara kapten kedua yakni Justin Hubner pun kena kartu kuning kedua saat lawan Irak, yang artinya absen di laga selanjutnya nih. Tapi kalau kita mengacu pada regulasi di mana playoff ini tuh bukan lagi di ajang AFC U23 melainkan sudah di bawah naungan Olimpiade, harusnya Rizky Ridho dan Justin Hubner ini bisa main, sebab ini kan bukan lagi AFC U23 kan, ini masuknya ke Olimpiade. Bahkan menurut Sumarji, yang absen di laga playoff ini tuh cuma Justin Hubner sebab dipanggil ke klubnya lagi Cerezo Osaka. Sementara yang lain bisa main semua. Nah, kita akan tunggu apakah playoff Olimpiade ini akan mengikuti aturan Olimpiade atau mengikuti aturan AFC. Lalu satu lagi pemain yang kemungkinan akan absen adalah Nathan Choaon yang kontraknya habis di timnas U23 sebab Heerenveen ini cuma kasih izin sampai gelaran AFC U23. Sementara AFC U23 udah kelar. Kalau babak playoff ini kan di luar AFC U23. Lalu apa cuma itu yang akan kemungkinan hilang dari timnas U23 yakni Ridho, Justin Hubner, dan Nathan Choaon? Ternyata enggak. Sebab diketahui ya, Erick Thohir ini lagi coba melobi klub-klub yang pemain Indonesia ini bermain di luar negeri agar mau memberikan izin para pemain ini untuk bisa main di playoff ini seperti Arhan, Marcelino, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sebab diketahui para pemain abroad ini akan ditarik lagi ke klubnya masing-masing. Nah, saat ini Eto udah nyiapin nih jaga-jaga pengganti para pemain ini kalau nggak bisa dilepas oleh klubnya. Ada dua yang sudah disiapkan, yakni Alfreanda Dewanga yang udah berangkat tuh ke Paris dan juga Elkan Bagot yang lagi ngurus visa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah andaikan saja pemain-pemain abroad ini nggak bisa dilepas oleh klubnya, STY kan nggak punya pilihan lain ya, sebab pemain-pemain itu adalah pemain inti semua di timnas U23 saat ini. Repot kan? Dan inilah opsi yang coba diambil Erick Thohir. Andai Lino, Arhan, Ivar, dan Struijk ini serta yang lain ini nggak bisa dilepas oleh klubnya, posisi Marcelino kemungkinan bisa digantikan oleh Beckham Putra dari Persib. Tapi ini juga belum disepakati ya. Lalu posisi Pratama Arhan ini kemungkinan bisa saja mengambil Robby Darwish dari Dewa United yang sama-sama punya lemparan jarak jauh. Posisi Ivar Jenner bisa saja mengambil Dava Salman dari PSM, sebab meskipun Dava ini seorang back tapi awalnya Dava ini seorang gelandang bertahan, atau mungkin ambil Ananda Rehan juga yang sama-sama dari PSM Makassar. Nah, yang repot adalah buat ngegantiin Rafael Struijk. Di timnas ini masih ada nama Hoki Caraka dan Ramadan Sananta, tapi kita sama-sama tahu nggak satu level dengan Struijk. Dan dari Liga 1 nggak ada lagi yang tingginya itu 187 cm kayak Struijk. Seandainya saja Jens Reven ini udah rampung naturalisasinya, mungkin bisa ya digantikan atau menggantikan posisi Rafael Struijk, tapi ini kan masih lama prosesnya. Nah, kita lihat nanti nih bagaimana keputusan dari Sintayong agar bisa menutupi lubang-lubang yang ditinggalkan andai saja para pemain abroad ini nggak dilepas oleh klubnya masing-masing. Dan sebagai info aja, laga ini sendiri tuh digelar di Paris ya, dan kabarnya sih nggak boleh dihadiri penonton. Kabarnya FIFA ini nggak memberikan izin. Entah, nggak tahu nih ini permintaan siapa nih, atau apakah permintaannya Guinea atau permintaannya AFC. Kalau emang ini permintaannya Guinea atau AFC, berarti kalian ngeper juga ya sama Ultras Garuda. Aduh, mafia, bilang aja mau nyingkirin Indonesia.
Oke, yang kemarin komentar nanyain soal AFC U17 wanita. Ini maaf banget ya, kemarin kami ini kurang fokus, kirain nanyanya itu AFC U17 cowok. Ya kalau AFC cowok ini memang nggak ada, tapi kalau AFC U17 wanita ini ada nih. Besok nih tanggal 6 digelar di Bali. Dan itu cuma 8 aja nih pesertanya yang dibagi dari 2 grup ya. Grup A ini isinya Indonesia, Korea Selatan, Korea Utara, dan Filipina. Sementara grup B isinya Cina, Jepang, Australia, dan Thailand. Cuma kami nggak dapat info nih, ini ajang ini tuh disiarkan apa enggak di TV. Ya udah, kalian pantengin aja tuh stasiun TV ya, moga nggak aja ada info. Siapa tahu kan RCTI atau Indosiar yang menyiarkan. Jadi kami mohon maaf ya soal pertanyaan kemarin soal AFC U17, kirain U17 itu buat cowok, ternyata buat cewek. Buat cewek ada ya, tanggal 6 besok di Bali. Oke, kasus perundungan terhadap korban MRA yang diduga supporter Persib pada beberapa hari yang lalu ini sudah ditangani oleh pihak Polresta Surakarta. 2 pelaku perundungan sudah ditangkap. Hal ini terlihat di Instagram Polresta Surakarta. Namun sayang pihak polisi nggak mengatakan identitas si pelaku. Cuma 1 diantaranya itu sudah dipastikan berinisial HSA. Nah, yang perlu kalian tahu, setelah diselidiki oleh pihak polisi dan pengacara dari MRA, ternyata korban MRA ini bukan habis nonton Persib lu ya. Katanya dia ini habis nobar Piala Asia Indonesia lawan Uzbekistan. Nah, itu katanya, itu kata pengacaranya MRA, yakni Anang Ma'ruf ya. Jadi kejadian ini tuh terjadinya bukan hari Selasa tapi hari Senin. Nah, si korban ini tuh ditangkap sama para pelaku cuma gara-gara pakai baju ada simbol tengkorak nih yang menyerupai salah satu kelompok supporter Persib. Entah apa namanya ya, PCC atau FCC. Kami juga kurang paham sih soal kelompok supporter Persib. Coba dong komentar yang apal kelompok supporter Persib, sebab kami juga nggak terlalu memperhatikan kelompok-kelompok supporter di Indonesia ya. Nah, gambar baju inilah yang membuat si korban MRA ini diciduk, lalu dia ini dibawa ke gudang, digebugin, diinjek-injek, dikencingin, dan lain-lain. Sampai akhirnya jam 3 pagi barulah beredar video dicukur rambut dan alisnya. Padahal dia ini udah babak belur sebelumnya. Itu kalau nggak percaya silahkan kalian buka sendiri Google ya. Ketik detik.com, disitu udah dijelaskan semua oleh pengacara MRA Anang Ma'ruf. Nah, makanya Anang Ma'ruf selaku pengacara MRA ini menuntut para pelaku dengan pasal berlapis. Yang pertama pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 8 tahun. Lalu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana 5 tahun. Dan pasal 76C Undang-Undang 35 2014 tentang perundungan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Jadi 3 pasal ini bisa dijeratkan pada para tersangka yang jumlahnya 7 orang, yang saat ini baru tertangkap 2 orang. Nah, makanya ini tuh jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sok ngaku jadi jagoan. Bikin ribut itu gampang, cari musuh itu mudah, tapi nanggung akibatnya yang susah. Mikir 1000 kali dulu kalau mau sok-sokan jadi jagoan. Lagian apa coba manfaatnya bikin permusuhan? Sama-sama hidup di tanah yang sama kok musuh-musuhan. Ini pun sama, kami ingatkan buat kalian yang suka ngehujat atau mengkritik dengan komentar-komentar apapun, baik itu buat pemain timnas ataupun buat pemain klub lo ya. Ingat, kalau yang bersangkutan ini nggak terima dan melaporkan ke pihak yang berwajib, habis kalian. Ini tulisan-tulisan kalian atau komentar-komentar kalian ini bisa dijerat dengan pasal 315 KUHP tentang penghinaan, dan ancaman hukumannya berapa? 3 tahun penjara lo ya. Begitu juga dengan kalian yang suka menuliskan komentar dengan kata-kata hoax. Kalau kalian nggak bisa ngebuktikan komentar kalian, kalian bisa kena pasal loh. Ini ada pasal 311 ayat 1 KUHP soal tuduhan atau fitnah. Ancamannya berapa? 3 tahun loh. Jadi hati-hati dan pintar-pintarlah kita ini dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun di dunia sosmed. Ya, ini jadi contoh kita semua. Kalau yang namanya sok jagoan itu pasti akan dapat masalah.
Di sosmed lu boleh nulis pendek seperti hoak, itu kan cuma 4 huruf. Kata-kata anjing itu kan cuma 6 huruf. Kata-kata monyet itu kan cuma 6 huruf. Atau kata-kata babi itu kan cuma 4 huruf. Tapi kalau yang bersangkutan ini nggak terima dan bikin laporan, itu 6-4 huruf itu bisa jadi 3 tahun loh dalam penjara. Maka berpikirlah sebelum bertindak. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Paham ya? Lanjut, kita akan jawab pertanyaan lagi. Ini banyak banget yang DM kami nih dan nanya, Bang, kenapa Persib kok minim sekali incar pemain asing? Bang, apa Persib nggak nyari pemain asing? Bang, inilah, bang, itulah. Aduh, jadi ribet juga kan. Banyak banget yang nanya kayak gitu. Oke, kami jelaskan sesuai yang kami tahu aja ya. Kalau ada yang kurang tepat ya harap maklum. Sebab kami ini bukan petinggi Persib. Kami cuma konten kreator yang kebetulan ada kontak, ada koneksi dengan Persib. Kalau soal pemain baru, Boyan Hodak kan udah bilang ini tuh tergantung kemampuan dari manajemen Persib, atau istilah kasarnya duit na aya eueuh jeung meuli pemain. Ada nggak duitnya buat beli pemain? Sebab Hodak juga tahu Persib juga lagi kesulitan ekonomi. Pemain incaran sih udah dipastikan ya, salah satunya ada di timnas U23 ya. Kalian bisa tebak siapalah, tentu saja Rizky Ridho. Tapi kan permasalahannya Ridho ini masih panjang kontraknya di Persija, yang artinya harus ditebus dengan harga mahal kalau Persib memang menginginkan Ridho. Ada nggak duitnya? Sementara untuk pemain asing, ini menurut kami pribadi lo ya, pemain asing Persib itu udah bagus semua loh. Nick, Beto, Siro, DDS, Beltrame, dan Kevin ini top semua loh. Jadi kalaupun harus ada yang diganti, kalau menurut kami pribadi yang mending copot satu yang nggak terlalu penting. Mungkin Kevin bisa nih posisinya digantikan oleh pemain lain, striker mungkin, atau gelandang mungkin yang agar lebih efektif gitu kan. Sebab kalau kiper kan masih ada Teja dan Fitrul yang menurut kami kualitasnya hampir serupa dengan Kevin. Ya kalau mau ya slotnya ASEAN Kevin itu bisa ditukar dengan posisi lain seperti penyerang. Mungkin penyerang dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam, dari Malaysia, Australia, atau negara ASEAN lain. Menurut kami ini lebih efektif. Tapi kan Hodak mungkin punya pemikiran lain. Sementara untuk pemain asing yang lain kami pikir nggak diganti pun nggak apa-apa. Justru menurut kami kalau mau dibenahi adalah para pemain pelapisnya. Ini harus selevel nih dengan pemain inti, terutama sektor serang nih. Persib ini butuh tambahan minimal 3 penyerang lagi kalau mau main di AFC. Sebab kan di AFC regulasinya sama 5+1, yakni 5 pemain asing bebas dan 1 pemain dari AFC atau Asia. Tapi kan kita tahu ada aturan di seluruh dunia sepak bola ini kan. Klub itu boleh punya pemain asing berapapun, asal tiap kali main itu cuma pakai 6 pemain asing dalam satu laga ya. Jadi Persib pun boleh nambah pemain, nggak cuma 6, bisa 8 atau 10. Tapi ketika main di AFC itu cuma pakai 6 pemain asing aja. Ya itu tadi jawaban kami kenapa Persib ini nggak terlalu ngotot cari pemain asing di bursa transfer ini. Karena menurut kami 6 pemain asing Persib ini udah cukup bagus. Kalaupun harus ada yang digantikan ya posisi Kevin aja digantikan dengan posisi lain ya, gitu aja ya. Paham ya? Dari Persija Jakarta, Persija dipastikan akan ikut turnamen bertajuk International Football Tournament yang akan diikuti oleh 4 tim, yakni Persija, PSIS, Hanoi FC, dan Selangor FA. Meskipun belum diketahui kapan akan digelar ya. Untuk Persija sendiri laga ini sangatlah penting sebab tentu tujuannya adalah mencari pemain-pemain incaran. Siapa tahu bisa ketemukan di ajang ini. Dan tentu saja yang jadi tujuan utama Persija adalah hadiahnya yang katanya sih sampai 1 miliaran. Lumayan kan buat modal tuh nyelesain urusan masalah registration ban sama FIFA. Makanya hingga saat ini Persija ini belum mau membuka atau membeberkan para pemain incarannya. Gimana nih? Yakin gak nih Persija bisa lepas dari sanksi ini? Sebagai catatan, kami kembali ingatkan, tim-tim yang kena sanksi ini masih bisa ikutan bursa transfer lu ya, kalau mereka udah ngeberesin masalahnya ke FIFA. Tapi kan kita juga tahu, di Indonesia mah semua bisa diatur. Lihat aja nanti di bursa transfer nih, tim-tim ini yang kena sanksi ini pasti deh ikutan transfer. Ya kan? Yakin kan?